Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini ya. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus, ambil aja dari segi nilai positifnya. Selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi kalau kamu ingin buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Di sini tema kali ini adalah ada seseorang yang sedang merindukan kamu ya saat ini. Kita akan lihat ya, siapakah orangnya, seseorang yang sedang merindukan kamu saat ini. Oke. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus. Honeymoon ya, seseorang ini lagi sedang galau ya, lagi sedang memikirkan kamu, ngerinduin kamu gitu ya, dan ingin sekali bertemu dengan kamu atau berjumpa dengan kamu ya. Aku rasa di sini dia dengan kamu ini ada perbedaan ya, beda pulau, kota, atau bahkan negara gitu ya, dan seseorang ini ingin sekali menuju ke arah kamu. Kemudian di sini ada getting to know each other ya. Seseorang ini ingin sekali untuk jujur dan terbuka tentang apa yang dia rasakan ke kamu ya. Ingin adanya keterbukaan dan juga kejujuran. Begitu juga dengan kamu ya, dia juga berharap kamu itu bisa jujur juga dan terbuka dengan dia. Aku rasa kamu udah mengenal dia ya, atau udah bersama dia, karena di sini juga ada calling in your soulmate ya. Orang ini ingin kontak kamu, ingin menghubungi kamu kayak gitu, tapi kayak nggak bisa gitu ya. Entah ini ada keraguan atau kayak gimana ya. Takut bisa juga ya, karena gini. Mungkin ini adalah seseorang yang dealing dengan kamu, tapi saat ini mungkin kamu dengan dia lagi ada problem ya. Karena di bottomnya juga ada pay attention to the red flag ya, yang dimana kayak ada nunggu fase gitu ya, dimana kalian ini bisa bertemu lagi gitu loh. Atau seseorang ini kayak menunggu tanda dari kamu atau sinyal dari kamu gitu loh. Kamu ini masih pengen sama dia nggak sih? Kamu masih mau sama dia nggak sih gitu loh ya. Aku rasa di sini kamu dengan dia ini memang ada jarak ya, dan kalian ini mungkin saling berhubungan nih bisanya lewat sosial media gitu ya, lewat telepon kayak gitu ya. Kalau misalkan kamu dengan dia udah nggak ada kontak ya, kayak WhatsApp, nomor telepon udah nggak ada gitu ya, ini mungkin melalui kayak Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya kayak gitu ya. Dan dengan adanya getting to know each other ini, aku rasa kayak memang kalian ini ada problem gitu ya. Dari problem itu tuh kayak dia tuh sadar sesuatu gitu loh, kayak oh ternyata kamu nih orangnya begini ya gitu loh ya. Begitu juga kamu juga kayak ngerasa oh orangnya tuh dia tuh orangnya ternyata begini ya gitu loh. Jadi melalui kalian berjarak ini gitu ya, atau bahkan untuk beberapa di antara kalian mungkin putus bisa juga ya, atau menarik diri mundur gitu ya. Melalui itu tuh kayak baru tahu gitu loh, baru mengenal gitu loh satu sama lain gitu loh. Oh ternyata kalau dia begini nih begini kayak gitu loh, kalau maksudnya gini nih dia nih lagi gini kayak gitu loh ya, seperti itu. Jadi kayak melalui ini nih intinya tuh dia tuh kayak bisa kenal kamu lebih jauh kayak gitu loh ya. Tapi di sini dia memang ada keinginan untuk mendekat ke arah kamu gitu, atau calling kamu atau kontak kamu lagi gitu ya. Seseorang ini masih mengharapkan kamu, masih mengafirmasikan kamu gitu ya. Dia masih berharap dan berdoa bisa bersama kamu kembali atau bertemu dengan kamu gitu ya. Karena aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini kayak lagi
ada problem aja gitu. Kalian ini belum putus lah, katakanlah seperti itu gitu ya. Mungkin ada yang menggantung saat ini karena kalian udah lama nggak komunikasi, kan nggak jelas ya hubungan kamu gitu, antara putus dan tidak gitu. Tuh di sini ada Ten of Swords ya. Aku rasa meninggalkan rasa kecewa yang sangat dalam di sini. Untuk beberapa orang nih kayaknya putus ya, karena Ten of Swords ini biasanya sangat menyakitkan gitu ya, kayak ada perasaan-perasaan seperti dikhianati gitu ya, ditinggalkan gitu. Dan di sini ada Nine of Pentacles ya. Seseorang ini berusaha untuk tetap baik-baik aja ya, walaupun sebenarnya sangat tersakiti di sini ya. Hal ini tuh menyakitkan buat dia ya. Aku rasa ini memang ya untuk beberapa orang nih kayak udah putus gitu loh, atau menarik diri. Di sini juga ada The Hermit ya. Tiba-tiba ghosting bisa gitu, nggak ada kabar, menghilang gitu. Dan menurut kamu dia ini sosoknya juga sangat misterius gitu ya, seperti itu. Dan oh ya, ada yang memang ini sudah berpisah ya. Justice ini sudah putus kayak gitu loh ya. Gak ada komunikasi juga bisa, tapi Justice dengan Ten of Swords ini biasanya putus ya. Ini kayak sangat menyakitkan gitu loh, tapi ternyata seseorang ini tuh gak bisa ya tanpa kamu gitu ya. Orangnya ternyata begitu. Ternyata setelah berpisah dari kamu, putus dari kamu tuh kayak meninggalkan rasa kecewa gitu, dan dia kangen sama kamu karena ketiadaan kamu nih bikin dia tuh sepi gitu ya, merasa sendiri, merasa lonely, merasa kosong gitu. Dan di sini ada Queen of Wands ya. Di bawahnya juga ada Three of Swords ya. Lagi sedang patah hati, sakit hati gitu ya, ketika mengingat kamu, merindukan kamu, itu menyakitkan untuk dia rasakan ya, karena kamu udah nggak ada di samping dia atau di hadapan dia gitu, atau bersama dia lagi gitu. Dan Justice ini juga kayak seperti berharap adanya satu keadilan gitu loh ya. Keadilan nih maksudnya ya, dia ini merasakan sakit gitu ya, merasakan kecewa ketika ketiadaan kamu ini gitu. Dan menurut dia keadilannya nih kayak dia berharap mungkin bisa kembali bersama kamu atau bertemu sama kamu gitu ya. Karena dengan adanya Queen of Wands ini, aku rasa seseorang ini sudah agak sedikit turun ya egonya gitu loh. Kalau sebelumnya mungkin egonya masih terlalu tinggi gitu ya, nggak mengakui perasaan dia gitu ya. Tapi di sini kayak dia udah mulai untuk mengakui apa yang dia rasakan gitu. Dan di sini ada rasa kekecewaan ya. Dan di sini juga kayak orang yang udah berusaha untuk bangkit, untuk percaya diri lagi gitu ya, untuk semangat lagi gitu loh ya. Walaupun di sisi lain dia masih kayak ngerasa sedih gitu ya, atau galau, karena di sini adalah energi orang yang sedang merindukan kamu saat ini ya. Jadi kayak dia ini ada rasa rindu gitu loh, pengen ketemu sama kamu lagi atau pengen kontak kamu lagi gitu. Dan mungkin dia ini seseorang yang seumuran dengan kamu ya, atau lebih dewasa dari kamu gitu. Dan mungkin dia juga orangnya sangat mandiri ya, orangnya sangat tegas, kemudian juga orangnya sangat percaya, memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi gitu loh ya. Maksudnya memiliki percaya diri yang sangat tinggi nih. Kalau memang hubungan ini sudah putus ya atau berpisah gitu ya, dia tuh kayak yakin banget gitu loh, dia bisa dapet yang mungkin menurut dia tuh lebih gitu loh dari kamu. Ternyata ya mungkin dia bisa gitu ya untuk dapet yang mungkin lebih gitu. Tapi di sisi lain perasaan dia tuh beda gitu loh. Perasaan dia tuh kayak pengennya tuh ke kamu gitu loh. Perasaan dia itu nujunya tuh ke kamu gitu ya. Makanya dengan Justice ini kayak orang yang masih mengharapkan kamu, ingin kembali ya. Ini kayak ingin kembali lagi bersama kamu, minta maaf gitu ya kalau misalkan ini udah putus. Tapi kalau masih ngegantung-gantung ya, ini tentang komunikasi. Dia ingin adanya sebuah keadilan atau ingin kembali komunikasi atau terkonek dengan kamu. Karena Justice ini kayak ingin membuat sebuah keputusan akhir gitu loh. Dan Queen of Wands ini kayak tindakan ya, mungkin dia akan melakukan sesuatu yang menurut dia itu adil gitu loh ya.
mungkin dia harus melakukan satu tindakan yang menurut dia itulah mungkin keadilan gitu, kayak nggak bisa diem terus kayak gini, nggak bisa gitu, karena hermit ini juga kayak orang yang menarik diri atau menghilang atau diem kayak gitu loh ya, seperti itu. Jadi di sini aku ngerasa antara kamu dengan dia ini memang ada lagi konflik gitu ya, seperti itu, karena di sini juga kayak menarik diri gitu ya, menjauh gitu. Namun untuk beberapa orang memang ada yang putus di sini ya, sudah berakhir hubungannya, karena di sini ada Ten of Swords dan ini sangat menyakitkan ya untuk dirasakan gitu, seperti itu. Dan untuk zodiak dia, oke, nanti aku bacain zodiaknya. Sekarang kita akan untuk ini apa inisial dia ya, kita akan lihat. Dia ingin adanya kejujuran di sini dan dia akan menegaskan dalam tindakan dia nanti next ke depan gitu. Kalau memang hubungan kamu dengan dia ini kayak ngegantung-gantung gitu ya, ini adalah tentang keadilan ya untuk dia dan juga untuk kamu gitu. Dia masih berharap di sini untuk bisa maju ya ke arah kamu, atau kayak ya masih pengen lah gitu ya komunikasi bersama lagi atau ketemu gitu, karena di sini ada pay attention ya, tundret flag gitu, kayak menunggu waktu yang pas, atau dia ini kayak nunggu tanda dari kamu gitu loh, seperti itu. 1, 2, 3, karena di sini juga Queen of Wands ini energi menunggu ya, kayak masih bertahan gitu loh, menunggu gitu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, di sini ada Y, ada V, ada G, ada X ya. Ini ada beberapa memang mantan ya, seperti yang bilang tadi, ada yang sudah putus di sini. Kemudian K, ada C, ada N, ada D. D, N, C, K, X, G, F, S, Y ya. Aku contohkan nih Y ya. Y ini misalkan nama dia Jenny atau Yoki kayak gitu ya, seperti itu. Dan nama itu tuh nama panggilan dia ya, dan nama panggilan itu bisa nama tengah dia, nama depan dia, nama belakang dia kayak gitu ya. Yang jelas inisial depannya tuh Y gitu loh ya. Dan juga bisa juga itu tuh nama panggilan, tidak nama asli ya, kayak dia tuh punya nama samaran gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk zodiak di sini ya. Ada Libra, Virgo. Kemudian di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada Gemini ya, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Kita lihat di sini ya, energi yang paling kencang atau dominan apa di sini. Aku mau 5 ya, aku tarik 5 untuk kamu. 1 di sini Libra, ada Aries tuh kan, di sini ada 2 ya Libra. Jadi ini energinya sangat kencang sekali Libra ini. Sosoknya ini sebenarnya tipe orang yang sangat adil ya, sangat adil, dan dia suka akan keadilan gitu ya. Dia nggak suka kalau ngelihat ketidakadilan itu, dia nggak suka banget, dan orangnya nih baik, jujur, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi Cancer, ya orangnya berjiwa leader juga, berani dan energik, karena ada energi Queen of Wands juga di sini ya, dan sangat mandiri, sangat berkarisma ya. Orangnya dari luar itu penampilannya sangat menarik sekali. Kalau dia laki-laki juga tampang, keren, oke, ganteng gitu ya. Kalau cewek pun sama, cantik gitu ya, atau punya percaya diri tinggi gitu ya, rasa percaya diri sangat tinggi gitu ya. Kemudian orangnya juga sangat setia, empati ya, dan sensitif, lembut ya. Kalaupun dia laki-laki, dia punya sisi kelembutan juga. Makanya tadi aku bilang Queen of Wands ini kayak orang yang sudah, kalau dia laki-laki ya, itu kayak udah mulai merendahkan atau menurunkan egonya gitu loh, berani untuk mengakui gitu. Makanya ada rasa rindu, kangen gitu ya, itu berani dia akui, dan memang dia sangat berharap di sini gitu. Kemudian orangnya lagi Capricorn di sini. Kemudian di sini ada Scorpio ya. Scorpio orangnya ini memang misterius ya, sok misterius, siapa tahu terlihat misterius gitu menurut kamu ya. Walaupun di sini ada sisi dia yang
pemberani ya, semangat atau penuh energi gitu ya, dan bisa sangat ekstrovert gitu ya, tapi kadang-kadang dia juga di sisi lain punya sisi yang introvert gitu, jadi nggak terbuka dari semua hal gitu ya. Ada sisi dia yang kayaknya dia tutupi gitu ya, seperti itu. Dan karena dia misterius ya, jadi tidak terlalu terbuka gitu loh kadang-kadang gitu, walaupun mungkin dia terlihat humble, terlihat banyak teman, banyak kawan gitu ya, tapi ada sisi dia yang memang tutupin gitu ya, semua seperti itu. Orangnya sabar dan juga bertanggung jawab di sini ya. Jadi energinya yang paling kencang tuh itu Libra, Aries, Cancer, Capricorn, Scorpio ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, sekali lagi ambil poin pentingnya aja ya, dan ingat belum tentu ini resonate untuk kamu semua. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.